Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Sabar Analisis Jega dari Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan nomor NPM 2020 0110 10089. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini, tentunya saya dalam pemenuhan kewajiban saya sebagai mahasiswa untuk memenuhi tugas di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Nasi, MSI. Sebelum lebih lanjut, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terhadap teman-teman sekalian, yaitu marhaban ya Ramadan, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa di 1442 Hijriah ataupun di tahun 2021 Masehi. Tentunya di bulan ini semua kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menunaikan ibadah puasa. Oke teman-teman, di kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai kerukunan antar sara. Berbicara tentang kerukunan antar sara, tentunya terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi kerukunan dan definisi sara. Ya, mungkin sering kita mendengarnya kerukunan, dan mungkin di kalangan kita baru mendengar apa itu sara gitu. Ya, kerukunan berdasarkan pengertian secara umum adalah suasana yang dimiliki antar sesama manusia, baik itu kelompok maupun individu, ya kan, yang memiliki kebersamaan, memiliki pengertian. Pengertian itu apa? Adanya ikut hasrat untuk peduli dengan seseorang. Nah, tidak hanya itu peduli, tetapi pengertian itu bisa dalam berbagai aspek, ya kan? Tanpa terhalang akan suatu perbedaan yang bersifat materi, bersifat paham, pemikiran-pemikiran, aliran lain maupun antar golongan-golongan. Nah, selanjutnya kerukunan ini berdasarkan bahasa istilah itu adalah bait atau damai. Dan pada hakikatnya di dalam kehidupan manusia itu kesepakatan hati, ya kan? Kesepakatan hati atau kesatuan hati, ya kan? Kesatuan hati dan sepakat untuk tidak menimbulkan pertikaian. Nah, pertikaian itu apa? Yaitu bisa terjadi konflik antara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok. Nah, hal ini sepakat tidak menimbulkan hal yang buruk tersebut, hal yang negatif tersebut. Nah, itulah dia kerukunan. Selanjutnya, menurut Purwadaminta, ya, menurut Purwadaminta, ia mengatakan bahwa kerukunan itu berupa sifat dan sikap yang menghargai dan memperbolehkan, ya kan? Menghargai dan memperbolehkan seseorang dalam memberikan pendiriannya, dan terus sekalipun berbeda pemikiran yang diterapkan seseorang tersebut dengan pemikiran yang satu atau pemikiran kita, walaupun berbeda, tetapi kita harus menghargai pemikiran-pemikiran tersebut, menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, dilanjut lagi menurut Dewan Ensiklopedia,
menurut Ensiklopedia Indonesia bahwa kerukunan itu adalah suatu hubungan sosial, bukan hanya hubungan sosial tetapi hubungan berpolitik. Nah, di sini masih menyangkut tentang berpolitik. Nah, sama halnya menghargai seseorang dalam berpendapat, dalam pendirian seseorang, baik itu kepercayaan dan keyakinan seseorang. Jadi kesimpulannya bahwa kerukunan itu adalah suatu suasana yang baik dan damai, menciptakan suasana yang harmoni tanpa membedakan satu sama lain, baik itu suku, ras, etnis, budaya, bahasa, baik itu material, baik itu materi, baik itu paham akan aliran, terus pandangan-pandangan politik, dan juga pandangan perbedaan tentang beragama dan lain sebagainya. Dan tetapi pada hakikatnya bahwa kerukunan itu adalah kesatuan hati yang disepakati untuk menghindari hal-hal negatif. Nah, selanjutnya berbicara tentang SARA. SARA kepanjangannya adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya kan? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, dalam konteks ini ditekankan bahwa SARA ini mampu mempengaruhi politik, ya kan? Dalam hal apa mampu dipengaruhinya? Ya, tentunya sebagian kelompok melakukan kampanye, ya kan, di suatu wilayah. Nah, tentunya misalnya seseorang itu memiliki suku Batak, ya kan, suku Batak, tentunya dia melakukan melakukan pendekatan dengan melalui budaya tersebut. Nah, begitu. Jadi adapun landasan agar seseorang itu, atau tentunya tidak ada keraguan dalam konteks ini, ya kan, ada landasan. Tetapi di sini yang paling ditekankan di kerukunan antar SARA ini adalah kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia. Nah, seperti kita ketahui, di Indonesia ini memiliki multikultural, ya kan, tidak hanya budaya, tidak hanya etnis, tidak hanya ras, tidak hanya suku, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, itulah Indonesia, dan juga agama. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai kerukunan umat beragama. Nah, bagaimana sih sebenarnya kerukunan umat beragama yang sebenarnya? Ya, tentunya jika menjawab hal ini tentu kita harus memiliki data yang valid gitu. Kita harus mencari data yang lebih valid gitu, ya kan? Nah, terus di sini saya hanya mencoba menjelaskan beberapa item aja. Ya, terutama kerukunan antar umat beragama itu tentunya kita harus mengetahui landasannya terlebih dahulu agar memperkokohkan pemikiran kita, mensatukan pemikiran kita. Yaitu yang pertama, Pancasila. Di Pancasila itu memiliki 5 sila. Di sila pertama itu sudah cukup jelas bahwa ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap seseorang percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa di dalam
menurut keyakinan dan kepercayaan yang telah dia anut. Yang kedua, di pasal 29 ayat 1 berbunyi bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Bahwa negara juga mengakui dengan adanya ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, yaitu di pasal 29 ayat 2 menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan kepada tiap-tiap penduduknya untuk menjaga, ya kan, menjaga dan memberikan kewenangan terhadap penduduknya untuk memeluk agama dan kepercayaan yang mereka yakini. Nah, jadi di sini cukup jelas bahwa dalil ini mengajarkan kepada kita bahwa tiap-tiap penduduk tidak hanya diberikan kebebasan, melainkan negara juga bisa atau memang sudah kewajiban negara untuk melindungi, memberikan kebebasan, ya kan, memberikan kebebasan kepada penduduknya dan juga melindungi, ya kan, melindungi hak-hak dan kewajiban yang ada di masyarakat. Nah, dalam hal ini tentunya ada sikap bagaimana sebenarnya sikap kerukunan antar umat beragama. Tentunya ada tegang rasa, ada toleransi, ada harga menghargai, dan masih banyak lagi, ya kan? Nah, manfaat kerukunan antar umat beragama ini ya pastinya meningkatkan kesilaturahmian, ya kan, meningkatkan toleransi. Nah, berbicara dengan toleransi tentunya kita harus mengetahui toleransi itu bagaimana sih, begitu ya kan. Nah, toleransi bahasa Latin yaitu tolerare, ya, kita ambil rare, di mana di situ menjelaskan bahwa sekalipun berbeda dengan pemikiran kita, dan kita harus menghargai seseorang itu, ya kan? Menghargai perbedaan yang ada di kalangan individu tertentu. Nah, tanpa kita harus mengakui, tanpa kita harus mengikuti alur dari pemikiran seseorang tersebut. Nah, toleransi itu adalah toleransi di mana kita hanya menerima perbedaan tanpa harus mengikuti alur dari perbedaan tersebut. Nah, terus apa lagi manfaatnya? Ya, manfaatnya itu pastinya memperkokoh kesatuan persatuan, baik itu antar umat beragama, baik itu perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Terus apalagi? Ya, tentunya menghindari keruntuhan. Manfaatnya menghindari keruntuhan, ya kan? Menghindari keruntuhan yang akan menimbulkan konflik yang timbul dari internal itu sendiri, ya kan? Dan juga mampu mengkat konflik dari eksternal agar tidak masuk ke internal. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kerukunan itu adalah suatu suasana yang dimiliki setiap manusia dengan adanya
memiliki kebersamaan dengan adanya kepedulian, ya kan, peduli akan satu sama lain tanpa adanya perbedaan. Nah, dalam hal ini, dalam kerukunan ini juga mencakup segala aspek, baik itu suku, ras, budaya, etnis, dan suku dan bahasa dan lain sebagainya. Apapun yang ada di dalam kehidupan masyarakat tentunya di Indonesia, ya. Dan juga SARA. Nah, SARA tadi kesimpulannya bahwa SARA ini mencakup terhadap suku, agama, ras, antar golongan. Dalam hal ini dapat mempengaruhi pihak tertentu dalam berpolitik, tentunya dalam mengadakan sebuah kampanye. Nah, landasan yang memperkokoh dalam teks ini yaitu di Pancasila di sila pertama, di Undang-Undang Pasal 29 ayat 1, di Pasal 29 ayat 2. Nah, adapun sikap umat beragama yaitu toleransi, kasih sayang, harga menghargai, terus bekerja sama. Nah, cukup sekian dari video saya kali ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.